Suatu hari di Balai Desa Mersi diadakan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat rentan dan miskin. Pemerintah menyalurkan bansos BLT BBM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Di Desa Mersi, BLT disalurkan lewat pemerintah desa, di mana Desa Mersi yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Irfan. Bapak Irfan adalah sosok pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Karena ketika Bapak Irfan melakukan kampanye, beliau memberikan janji-janji yang akan memajukan desa dan mensejahterakan rakyat. Namun, di akhir masa jabatannya, Bapak Irfan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Dini. Duduk sini Din. Ibu, terima kasih. Gimana kabarmu Din? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Antrian selanjutnya. Bentar ya Din. Silakan Bu, tanda tangan di sini. Loh, ada Bu Manda? Iya Bu, tadi ada saudara saya dari kampung sebelah datang, jadi saya ngobrol dulu sebentar. Terus lihat Dini duduk sendirian di sini, jadi saya temenin. Antrian selanjutnya. Sebentar Bu, saya datang. Ini dia taruh di sini. Lagi cerita apa Bu? Kok kayaknya seru banget sih? Ini loh Dini, aku lagi cerita tentang dana BLT yang diterima sama saudara ibu tadi. Katanya dia dapat dana itu 600.000, tapi masa di desa kita cuma 300.000 sih? Masa sih Bu? Kok selisihnya banyak banget? Beneran Din, temanku di desa lain juga dapatnya 600.000 per bulan, masa di desa kita cuma 300.000? Terus temanku di desa sebelah juga 2 bulan kemarin dana BLT-nya keluar, tapi di desa kita nggak keluar. Jangan-jangan dananya dikorupsi. Jangan ngawur Bu, mungkin setiap desa itu dapatnya beda-beda. Jangan berpikiran aneh-aneh. Yaudahlah, saya pulang dulu ya. Saya juga mau pulang, yuk Bu Indri bareng. Masa sih? Masa iya dikorupsi? Ya udahlah. Dini sebenarnya memikirkan apa yang diceritakan oleh Bu Amanda. Rasa penasaran mengundangnya untuk mendatangi rumah kepala desa guna menanyakan kebenaran akan hal tersebut. Saat perjalanan menuju rumah kepala desa, Dini bertemu dengan Indah dan Dinda. Indah dan Dinda merupakan teman Dini yang juga mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Mereka baru pulang dari kampus dikarenakan ada rapat organisasi. Dini, Tidak. Kalian baru pulang dari kampus? habis ini organisasi rapat. Kamu kemana? Oh ini aku tadi habis menerima dana BLT, tapi aku merasa kok gak sesuai sama peraturan dari pemerintah ya. Dari desa lain itu mereka tuh dapatnya 600.000, tapi desa kita cuma 300.000. Terus 2 bulan yang lalu itu desa lain udah turun, tapi desa kita itu enggak. Jadi aku mau ke rumah Pak Kepala Desa mau minta penjelasan kenapa selisihnya banyak sama kenapa bantuan yang 2 bulan kemarin nggak turun. Bagus tuh Din, aku setuju. Kita sebagai mahasiswa harus menegakkan keadilan buat masyarakat. Kalau gitu aku ikut. Aku juga ikut dong. Udah yuk. Dini, Indah, dan Dinda bergegas menuju rumah Pak Irfan untuk menanyakan penjelasan tentang dana BLT. Di sisi lain, Pak Irfan sedang menelpon Ibu Sukma. Halo, assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana Bu keadaannya di luar kota? Kok kayaknya jalan-jalan terus ya? Wah, Bapak tahu aja, uang saya sudah semakin menipis nih Pak. Kirimin lagi dong dana BLT-nya. Nanti saya kirim lagi ya, seperti kayak bulan lalu. Wah, Bapak tahu aja. Uang saya sudah menipis nih, kirimin lagi dong dana BLT-nya. Besok saya kirim kayak bulan lalu ya. Saya bicara dulu dengan Bu Nanda. Wah, saya jadi senang Pak.
Ya udah ya Bu, tak matiin dulu ya. Siap, Pak. Dini, Indah, dan Dinda sampai ke kediaman kepala desa. Setibanya di rumah kepala desa tersebut, ternyata ada Bu Nanda, Bu Nadia, dan juga Ibu Athena sedang berada di kediaman Bapak Irfan. Dini, Indah, dan Dinda yang hendak berbalik untuk pulang ke rumah, sontak mengurungkan niatnya begitu mendengarkan percakapan mereka. Tak lupa, Dini merekam pembicaraan tersebut. Ada apa ibu-ibu kok rame-rame di sini? Jadi saya kesini mau kasih tahu Bapak dan Ibu-ibu semua kalau saya sudah transfer bagian dana BLT kita ke masing-masing rekening. Ini saya sudah ada bukti transfernya. Sebelumnya, saya mau kasih tahu informasi penting kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tolong dengarkan dulu ya. Benar Pak, Bu, ini demi keselamatan kita semua. Loh, kok keselamatan? Kenapa sih? Ini serius Pak, ada rumor yang beredar di masyarakat tentang dana BLT yang kita gelapkan. Benar, tadi waktu saya bagi dana BLT ke warga, ada warga yang berbincang kalau jumlah dana BLT desa kita berbeda dengan desa sebelah. Sepertinya mereka sudah tahu selisihnya. Bagaimana ini Pak? Ya Pak, saya takut bagaimana kalau nanti kita ketahuan. Tenang Ibu-ibu, yang tahu masalah ini kan cuma kita. Selagi kita nggak ngomong apapun soal ini, mereka pasti nggak akan tahu. Jadi kita aman-aman aja. Nah, betul dulu kata Nanda, kita diem aja, biar warga nggak ada yang tahu. Orang-orang yang berada di rumah Pak Irfan sontak terdiam. Dini, Indah, dan Dinda yang sudah mendapatkan bukti korupsi dana BLT segera pergi menjauhi rumah Pak Irfan. Selama perjalanan, mereka berbincang tentang tindakan yang dilakukan kepala desa dan bawahannya itu. Wah, nggak nyangka banget ya, ternyata Pak Irfan sama bawahannya kejam banget. Jadi nyesel dulu nyoblos Pak Irfan kalau jadi kepala desa. Sama aku juga. Gimana nih guys, soalnya kalau diterusin ini pasti merugikan masyarakat dan kita. Gimana kalau kita laporin tindakan korupsi yang dilakuin Pak Irfan sama bawahannya ke kantor kecamatan? Setuju banget sih. Ya tapi sebelum ke kantor kecamatan harus buat itu dulu nggak sih? Perjanjian dulu. Ya, Tenang aja guys. Pak Camat itu pakai aku, jadi aku bisa menghubunginya sekarang. Jadi pas aja yuk. Dini, Indah, dan Dinda bergegas menuju ke kecamatan. Saat tiba di kantor kecamatan, rupanya Pak Camat sudah menunggu kedatangan mereka. Ada apa Indah tadi menghubungi Pak D ya? Jadi Pak D, ini ada yang mau kami sampaikan ke Pak D selaku Camat Purwokerto. Boleh langsung sampaikan saja. Jadi begini Pak, maksud kedatangan kami ke sini, kami akan memberitahukan kalau kami mendengar percakapan antara kepala desa dan bawahannya. Dalam percakapan itu kami mendengar kalau terjadi penggelapan dana PLT. Ini Pak, kami ada buktinya. Dini segera memberikan rekaman tersebut kepada Bapak Camat. Bapak Camat kemudian menghubungi polisi terkait penggelapan dana BLT yang dilakukan oleh Kepala Desa Mersi dan bawahannya. Keesokan harinya, polisi datang ke kediaman Bapak Irfan untuk membawa dan menginterogasi Pak Irfan ke kantor polisi terkait penggelapan dana BLT. Selamat siang dengan Bapak Irfan. Benar dengan saya sendiri. Jadi begini Pak, saya dari pihak kepolisian. Tujuan saya ke sini yaitu untuk membawa Bapak ke kantor polisi. Dikarenakan ada laporan kepada kami bahwa Bapak telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, yaitu menggelapkan dana bantuan. Loh, jangan asal nuduh ya. Saya tidak pernah melakukan penggelapan BLT sepeser pun. Kami akan melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu Pak. Bersalah atau tidaknya, kita lihat nanti setelah proses pemeriksaan selesai. Mari Bapak ikut saya. Polisi langsung membawa Pak Irfan ke kantor polisi. Polisi juga mendatangi kediaman terlapor lainnya. Pada proses pemeriksaan, ditemukan bukti transfer dan pesan melalui WhatsApp tentang pembagian dana BLT yang dikorupsi.
Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terjerat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Akhirnya, Kepala Desa Mersi dan bawahannya tersebut ditangkap atas tuduhan tindak pidana korupsi, yakni penggelapan dana BLT, serta menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatan mereka.